Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam sesi 5 menit yang memberkati. Saya David Panjaitan. Tema kita kali ini adalah tetap tekun dalam Tuhan. Mari kita awali dengan firman Tuhan kita di dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Maka dari ayat ini saudara-saudaraku adalah satu, bahwa segala sesuatu berasal daripada Allah. Artinya semua hal seperti peristiwa, pekerjaan, kejadian, suka maupun duka yang saudara alami itu diizinkan Tuhan, saudara-saudaraku, terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saat menyimak firman tersebut, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semuanya ini adalah dalam kendali Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, semua karena kehendaknya, bukan satu kebetulan belaka. Tidak ada kata dalam anak Tuhan adalah bahwa saya laki atau saya beruntung. Maka seharusnya anak-anak Tuhan, bila hari ini kita dipercayakan oleh Tuhan memiliki pekerjaan, memiliki usaha, berdagang, bahwa bahkan bersekolah, pelayanan sekalipun, dan menghadapi persoalan-persoalan ataupun peristiwa-peristiwa, maka semuanya ini adalah diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk menjalaninya. Kita adalah dalam bahagian rencananya Allah. Jadi dalam kamus anak Tuhan tidak ada istilah kebetulan saya dilahirkan di keluarga kaya, atau kali ini saya memang ditakdirkan tidak beruntung. Ini sepertinya terlihat perkataan-perkataan biasa dalam obrolan sehari-hari. Namun ternyata pernyataan obrolan tersebut justru meniadakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dalam ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan melihat bahwa semua yang terjadi dalam kehendak Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada pemisahan antara hal yang duniawi, hal yang dengan hal yang rohani. Tapi bagi Tuhan semuanya adalah perkara Tuhan, bahwa semuanya adalah kehendaknya Tuhan. Yang kedua yang harus kita perhatikan dari ayat ini adalah bahwa kita harus menjalani dan menyelesaikan kehidupan ini dengan ketekunan, saudara-saudaraku. Lantas sikap apa yang harus dimiliki oleh anak Tuhan supaya kita tekun di dalam Tuhan? Di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3, di sini dikatakan bahwa pertama-tama mata kita harus tertuju kepada Yesus. Artinya apa? Bahwa kita hidup harus dipimpin oleh iman. Iman adalah landasan kita melakukan segala sesuatu. Iman adalah landasan kita membuat keputusan. Bahkan iman dengan memiliki iman, mata kita tertuju ke depan, bukan ke belakang. Berapa banyak orang, bahkan bangsa Israel pernah mengalaminya dahulu, berputar-putar dalam gurun permasalahan karena melihat ke belakang, saudara-saudaraku, serta melakukan yang jahat di mata Allah. Namun bagaimana kita melihat Ayub yang dimenangkan oleh Tuhan karena ia memiliki iman yang kuat dan yakin bahwa semua yang ia alami adalah dalam bahagian rencananya Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari kedua contoh di atas ada perbedaan respon sikap antara bangsa Israel dan Ayub. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya respon sikap saat menghadapi pencobaan, saudara-saudaraku, dan badai masalah. Masalah boleh sama menimpa setiap orang, namun respon atau sikap kita menyikapi masalah itu bisa berbeda-beda, saudaraku. Setiap berbicara tentang karakter, maka kita ingat bahwa keturunan adalah karakter yang Tuhan inginkan. Ayub memiliki karakter yang Tuhan mau, karakter yang takut akan Tuhan, iman yang kuat, lebih memahami apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya adalah poin yang selanjutnya yang tercatat di dalam Ibrani yang kita baca tadi adalah setia memikul salib. Setia memikul salib di sini berarti bahwa kita belajar pada Kristus yang penuh tanggung jawab menyelesaikan tugasnya dengan taat, setia dan rendah hati. Inilah kunci ketekunan yang sesungguhnya. Tekun juga berarti fokus dan sungguh-sungguh menjalani segala sesuatu, bahkan permasalahan-permasalahan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin bisa saja permasalahan bersumber dari pilihan kita yang karena kurang hikmat dari Tuhan atau salah dalam membuat keputusan, tidak melalui doa yang sebenarnya dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap ingatkan kepada kita untuk kembali kepada kebenaran Tuhan dengan terus minta pertolongan Tuhan, bertekun dalam doa dan serta berharap kepada Tuhan.
Seperti dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudaraku, kita diingatkan bahwa Tuhan berperkara dalam proses, bukan hasil semata-mata. Walaupun mungkin dilihat dunia hasilnya tidak sebaik seperti yang kita lihat. Ingat pada kisah Ayub yang begitu saleh namun menderita diterpa cobaan di tengah kesalehannya kepada Allah. Saudara-saudaraku, di mata istri dan sahabatnya dia telah menderita dan telah gagal, namun di mata Tuhan dia adalah umat pemenang. Dan bagaimana Kristus menderita dan mati di kayu salib, yang bagi dunia adalah hina, namun bagi Allah adalah korban mulia dan bukti kemenangannya atas dosa dan maut. Pada saat kita berat menanggung pencobaan, ingatlah saudara-saudaraku pada Yesus yang telah memberi teladan pada kita, menderita, menerima penderitaan supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Karena setiap pencobaan diizinkan Tuhan terjadi agar anak Tuhan kuat, mempersiapkan kita menjadi umat pemenang, sehingga kita layak menerima upah yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang seturut dengan kehendak-Nya. Benarlah firman Tuhan yang berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan hari ini, saudara-saudaraku. Biarlah kita menjadi pribadi yang tekun dan taat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.